Saudara, dikisahkan pada suatu hari di sebuah kota kecil di Jepang, datang seorang ibu berpakaian sangat sederhana ke sebuah toko mewah di kota itu. Ia datang untuk membeli kue manju. Melihat penampilan yang sangat sederhana dari ibu tersebut, spontan para pelayan toko terkejut, sebab toko itu adalah tempat berbelanja orang-orang kaya. Karena itu, seorang pelayan dengan terburu-buru membungkuskan kue yang dipesan ibu itu dengan maksud supaya si ibu bisa segera meninggalkan toko. Tapi sebelum sempat pelayan itu menyerahkan kue tersebut, tiba-tiba sang pemilik toko keluar dari ruangannya dan berkata, "Tunggu, biarkan saya yang menyerahkannya." Pemilik toko itu kemudian menyerahkan bungkusan kue kepada si ibu, dan setelah menerima uang dari pembelinya, pemilik toko membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih atas kunjungan Anda." Setelah sang ibu pergi, pemilik toko itu berbalik dan menemukan para pelayan sedang memandangnya dengan bingung, karena dia memang hampir sudah tidak pernah lagi melayani pelanggan sendiri. Si pemilik toko berkata, "Saya harus melayani sendiri. Ibu tadi adalah pembeli istimewa." Mendengar hal itu, para pelayan toko tampak masih saling berpandangan dengan bingung, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bertanya. Pemilik toko kemudian melanjutkan perkataannya, "Selama ini yang membeli kue di toko kita adalah orang-orang kaya. Mereka bisa membeli beberapa saja dan kapan saja, sekalipun harga kue di toko kita agak mahal. Tapi ibu tadi pasti harus mengorbankan sebagian besar penghasilannya yang tidak seberapa untuk bisa menikmati kue manju dari toko kita. Karena itulah dia harus dilayani dengan hormat." Saudara, dalam kehidupan ini memang seringkali orang terdorong untuk menilai sesamanya dari apa yang dipakai atau apa yang dimilikinya. Jadi, jika ia nampak terlihat kaya, maka biasanya ia diutamakan. Akan tetapi ketika seseorang nampak sederhana dan miskin, bukan hal yang baru jika ia tidak dianggap dan diacuhkan orang. Pola perilaku semacam ini biasa kita temukan di mana saja. Akan tetapi saudara ingat, hal ini mestinya tidak ditemukan di dalam diri orang percaya. Karena kita sebagai gereja tidak boleh memandang dengan cara yang sama dengan yang dilakukan dunia. Firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 9 bagian A mengingatkan kita dengan tegas bahwa jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Mengapa? Karena ketika engkau memandang muka dan menghinakan orang miskin, engkau telah menghalang-halangi karya Allah yang mengasihi dan hendak meninggikan mereka. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk selalu menyatakan kasih di atas segala-galanya. Sebab dengan kasih terhadap sesama, hal itu mampu membuat kita melakukan segala sesuatu dengan tepat dan memperlakukan semua orang dengan pantas dan terhormat. Di luar ada atau tidak adanya harta benda melekat di dalam dirinya. Untuk itu saudara, biarlah dengan sapaan yang ramah dan perlakuan kita yang hormat terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya, membuat nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.